Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Abidin, dosen di Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah pembelajaran matematika di sekolah dasar. Di PGSD FIP UNESA, saya mengajar pembelajaran matematika di sekolah dasar, geometri dan pengukuran, bilangan dan pengolahan data, serta statistika. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah pembelajaran matematika di sekolah dasar dengan kode 862 060 3208. Mata kuliah ini memberikan mahasiswa pengetahuan terkait konsep bilangan di sekolah dasar, meliputi operasi bilangan, nilai tempat, EPBKPK, pecahan. Selain itu, mahasiswa juga dibekali terkait pembelajaran geometri dan pengukuran, serta pembelajaran pengolahan data di sekolah dasar. Terakhir, mahasiswa dibekali bagaimana cara mendesain sebuah pembelajaran untuk matematika di sekolah dasar. Adapun bahan kajian pada mata kuliah pembelajaran matematika di sekolah dasar meliputi: yang pertama, mahasiswa akan belajar terkait matematika profesiensi. Yang kedua, mahasiswa akan belajar terkait pembelajaran dan kurikulum matematika di sekolah dasar serta model-model pembelajaran inovatif. Selanjutnya, mahasiswa akan belajar terkait pembelajaran bilangan di sekolah dasar, pembelajaran geometri di sekolah dasar, pembelajaran pengukuran di sekolah dasar, dan pembelajaran statistika di sekolah dasar. Setelah itu, mahasiswa dilanjutkan membuat dan mendesain rencana pembelajaran, bahan ajar, media, lembar kerja, dan penilaian. Dalam mata kuliah pembelajaran matematika di SD, mahasiswa juga mempunyai kesempatan untuk berkolaborasi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Karena pada mata kuliah pembelajaran matematika di sekolah dasar merupakan salah satu mata kuliah dengan menggunakan project based learning sebagai salah satu model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini. Sehingga nantinya mahasiswa akan bekerja sama untuk mendesain, membuat proyek-proyek yang akan dikerjakan pada pertemuan setiap minggunya. Selain itu, penilaian pada mata kuliah ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, ada partisipasi, selanjutnya ada penugasan, yang ketiga ada ujian tengah semester, dan terakhir ada ujian akhir semester yang biasanya kami menggunakan proyek sebagai ujian akhir semester karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang menggunakan model project based learning. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran matematika di sekolah dasar, yang pertama, mahasiswa memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dasar. CPMK yang kedua, mahasiswa menguasai dan mengembangkan materi pembelajaran bidang studi matematika di sekolah dasar, meliputi konsep teori pembelajaran, konsep bilangan di sekolah dasar, operasi bilangan, nilai tempat, EPBKPK dan pecahan, serta pembelajaran geometri dan pengukuran. Terakhir, pembelajaran pengolahan data di sekolah dasar. CPMK terakhir, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik, menganalisis, mengambil keputusan, mengkomunikasikan hasil kerja dalam memecahkan berbagai masalah yang berhubungan dengan matematika. Pada mata kuliah ini digunakan beberapa sumber. Ada yang menggunakan buku internasional, menggunakan buku nasional, ada modul yang dibuat oleh tim dosen dari PGSD FIP UNESA, ada menggunakan artikel yang mutakhir baik nasional maupun internasional, begitupun book chapter ataupun proceeding yang terindeks yang digunakan pada mata kuliah pembelajaran matematika di sekolah dasar. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video pembelajaran matematika di sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Selamat datang lagi di pertemuan kedua pada mata kuliah pembelajaran matematika SD.
Pada hari ini kita akan melanjutkan apa yang akan kita pelajari di mata kuliah pembelajaran matematika SD. Bagaimana sebetulnya sebuah pembelajaran matematika SD itu menarik. Nah, menarik itu harus dengan seperti apa? Dengan cara menggunakan model-model pembelajaran inovatif. Ya, sehingga hari ini nanti teman-teman harapannya bisa memahami terkait model-model pembelajaran matematika yang paling inovatif, yang terbaru, yang bisa digunakan di sekolah dasar. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan mengawali dengan berdoa bersama-sama. Yang memimpin, Mas Rajak, silakan Mas Rajak. Baik, teman-teman sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan dari kami masing-masing. Dalam diam berdoa dimulai. Berdoa tak. Oke, terima kasih Mas Rajak. Sebelum kita mulai, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Alhamdulillah ya. Berarti tidak perlu ada tugas pengganti untuk yang tidak hadir ya. Oke, kita lanjutkan. Seperti tadi yang saya bilang, hari ini kita akan belajar terkait model pembelajaran inovatif. Ya, teman-teman semuanya bisa mengakses semua yang saya berikan di Microsoft Site. Tinggal langsung masuk saja ke Google Chrome teman-teman atau ke website teman-teman. Tinggal ketik sid/math-edu-zae ya, M-nya besar, lalu E-nya besar dan Z-nya besar. Ya. Nah, nanti di sana teman-teman akan melihat beberapa tampilan, contohnya di sini. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan lesson plan ya, itu LPS yang sudah saya jelaskan sebetulnya minggu kemarin ya. Lalu teman-teman juga akan mendapatkan materi yang akan kita bahas hari ini. Lalu juga teman-teman akan ada kuisis. Nah, kuisisnya akan kita akses. Jadi kuisisnya tidak kuis yang banyak kuis, tapi nanti di tengah-tengah materi ya. Lalu nanti ada worksheet, itu untuk teman-teman bekerja sama dengan yang lain, nanti diskusi seperti biasa ya, pasti ada diskusi kita hari ini. Lalu nanti ada videonya juga untuk bahan diskusi. Terakhir evaluasi dan ada task folder untuk pengumpulan tugas teman-teman. Ya, kita mulai saja teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman ingat saja ini karena kita akan beralih terlebih dahulu ke kuisis ya. Kita langsung kuis. Sudah siap? Siap. Internetnya sudah siap? All good? Ya. Oke, kita akan langsung ke kuis kita. Oke, silahkan teman-teman untuk masuk ke joinmyquiz.com, lalu masukkan kode yang sudah ada di depan. Kodenya kita mendapatkan 693383. Ya. Wah, sudah ada yang langsung masuk 2 orang. Kita ke joinmyquiz.com lalu masukkan kodenya. Saya kira teman-teman sudah familiar dengan ini ya. Silahkan boleh langsung. Sudah 8 orang yang masuk. 10. Ya, baru setengahnya, belum setengahnya ya malahan. Oke, kita mulai terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, tadi yang saya bilang hari ini kita akan belajar model pembelajaran inovatif, tapi tidak akan banyak juga ya, tidak akan sampai puluhan. Kita lihat nanti ada berapa. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu referensi teman-teman. Oke. Oh, langsung pertanyaan, boleh langsung diisi. Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Wah, ini ada yang siap, ada yang sangat siap, ada yang curiga, ada yang masih mager. Kita lihat di 10 detik terakhir. Apakah teman-teman sudah siap semuanya? Kalau siap harusnya sudah siap ya. Sinyal sebenarnya. Oke, good. Time's up. Kita lihat jawaban teman-teman sudah sangat siap, sehingga harapan saya teman-teman memang sudah hadir di sini. Saya sudah tanya ke teman-teman siap, berarti teman-teman juga sudah dengan yakin, dengan sadar, tanpa paksaan akan hadir di sini jiwa dan raganya untuk mendengarkan materi hari ini. Ya, oke, kita mulai terlebih dahulu. Oke, kalau teman-teman sudah siap, mari kita mulai hari ini dengan sebuah quotes ya. Salah satu quotes favorit saya ini dari Ali bin Abi Thalib. Karena saya muslim, jadi ini adalah salah satu quotes yang buat saya, walaupun ini dari seorang muslim, tapi kan ini bisa digunakan untuk semua orang ya. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu ya. Ini artinya ketika kita ingin membelajarkan anak-anak, taruh sekarang ada gen alpha ya, dan teman-teman mungkin yang di sini gen Z ya.
Iya. Gimana teman-teman nanti berbeda akan teman-temannya Gen Z tapi mengajarnya Gen Alpha yang nanti saya kira akan berbeda cara belajarnya. Nah teman-teman jangan samakan cara belajar mereka dengan cara teman-teman. Kita harus selalu menggunakan yang paling terbaru, yang inovatif di setiap tahun. Ya, begitupun dengan saya dulu Gen milenial dan sekarang harus mengajar teman-teman Gen Z. Tidak mungkin kan saya meminta teman-teman untuk menulis terus gitu ya, untuk hanya mendengarkan saya. Pasti kita melakukan sebuah inovasi. Dan harapannya tidak hanya saya yang melakukan ini, teman-teman nanti ketika menjadi guru juga bisa melakukan ini. Begitu ya, sepakat ya? Sepakat. Kita lanjut terlebih dahulu. Nah ini ada dua pengertian pembelajaran ini yang menarik buat saya ya, yang selalu saya gunakan. Ya, learning is not just transfer knowledge but also transfer skill and value. Ya ternyata belajar itu tidak hanya knowledge saja, ya tetapi lebih dari itu ya, ada skill, kemampuan, ya, lalu ada nilai-nilai, ya, ada budaya yang kita terapkan. Oke, silahkan ada kuis lagi, silahkan diisi. Ada ciri-ciri dari meaningful learning, tadi saya sudah sebutkan ya, dan minggu kemarin kita juga sudah sempat bahas. Saya ingin recall dulu. Kita lihat berapa orang yang menjawab benar ya. Nih, siapa ini? Oh, Ata ya. Ata yang paling cepat dan benar ya. Masih ada yang salah ternyata ya. Wah, ini harus belajar lagi nih terkait meaningful learning ya. Dibaca lagi ya. Materi yang sudah saya berikan minggu kemarin mohon dibaca lagi. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Nah ini ada siklus belajar ya. Nah teman-teman kemarin juga kita sudah sempat bahas meaningful learning dan kaitannya dengan siklus belajar. Kalau meaningful learning nanti siklusnya akan disimpan dalam retensi atau long term memory. Yang selanjutnya tadi menjadi behavior. Tadi ya learning kan tidak hanya transfer knowledge ya ternyata, tapi ada value yang kita terapkan dan itu akan menjadi behavior dari mereka. Ya, yang akhirnya nanti menjadi better teaching and learning setelah melakukan refleksi dan evaluasi. Selanjutnya, saya ingin tahu model pembelajaran apa ya yang teman-teman ketahui sekarang ya. Karena saya kira teman-teman sudah pernah belajar ini. Wih, banyak ya, ada PBL, ada PJBL. Wah, PBL lagi kok banyak yang PBL ya. Kita lihat ke bawah. PBL juga, PJBL juga. Favorit ya ini ya. PBL, PJBL, ada yang baru. Oke, sudah semua. Dan kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini dari jawaban teman-teman itu mostly kebanyakan menjawab PBL dan PJBL. Ya, saya ingin tahu dulu sebetulnya PBL dan PJBL yang kalian ketahui itu apa ya? Yuk, ada yang mau berpendapat? Oh, ada. Silakan deh. Saya mau jawab yang PBL. Ya, PBL itu adalah problem based learning, di mana sebuah pembelajaran akan berintegrasi pada di awalnya kita akan disediakan sebuah masalah untuk mengetahui materi yang akan disampaikan. Oke. Good. Jadi dia diawali dengan sebuah masalah di awal ya. Kalau PJBL, adakah teman-teman? Ayo Dila. Baik, kalau PJBL itu di mana peserta didik itu disuruh membuat sebuah proyek, lalu berdasarkan masalah itu jadi nanti output yang dikeluarkan nanti ada hasilnya berupa Oke, sama dengan adanya masalah, tapi terakhir outputnya yang beda tadi ya. Ada kata kunci outputnya adalah sebuah project, ada yang dibuat, ada produk yang dibuat ya. Oke, selanjutnya tadi sempat saya lihat ya ada PJBL, ada PBL, tapi ada satu orang tadi yang disebut, nah ini ya, ada yang disebut dengan inquiry. Yuk, siapa yang mau berpendapat inquiry? Kira-kira inquiry itu apa ya? Karena ini jarang yang menyebutkan ya. Yuk, ada? Oh, Ratri, ayo Ratri. Inquiry merupakan model pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk menganalisis tentang suatu konsep. Jadi siswa itu menemukan suatu konsep dengan sendiri. Oke, good. Jadi ternyata ada sebuah model yang bisa memfasilitasi seorang siswa agar bisa mengkonstruk pengetahuannya sendiri gitu ya. Itu disebut salah satunya adalah teori konstruktivis ya, dan ini ada modelnya, data model inquiry. Ya, oke, saya kira sudah pada bagus ya.
cuman kurang variatif saja ya. Ternyata kok tahun ini PBL, PJBL, Inquiry. Padahal ternyata ada nggak ya model pembelajaran inovatif? Nah hari ini makanya kita akan belajar terkait model pembelajaran inovatif. Nah ini yang pertama ya. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah multisensori. Ya, multisensori itu apa ya? Yang jelas ini karena ada kata multi itu pasti menggunakan banyak, multi sensori itu sensori ya, sehingga dalam proses pembelajaran yang pasti akan menggunakan semua panca indera yang dimiliki oleh siswa. Ya, model ini awalnya adalah sebuah model yang sebetulnya turunan dari model inquiry juga boleh gitu ya, karena mereka menemukannya melalui inderanya masing-masing. Ya, apakah kita bisa melakukan pembelajaran diferensiasi pada model ini? Jelas bisa. Oke, silakan teman-teman untuk menjawab pertanyaan. Model manakah yang membuat kalian tertarik untuk mencobanya? Tadi saya sudah menjelaskan banyak ya. Ada multisensori, ada multiliterasi, ada conceptainment, ada STEAM, ada neuroscience ya. Silakan teman-teman, kira-kira kalau teman-teman nanti jadi guru, lalu teman-teman mau menerapkan sebuah model pembelajaran inovatif, menggunakan yang mana ya? Oke, kita lihat. Yang banyak mau mencoba adalah multisensori dan conceptainment. Oh, that's good ya. Jadi ternyata ya karena tadi ya setiap orang mempunyai minatnya masing-masing. Ternyata ada yang ingin mencoba multisensori, ada yang mencoba conceptainment. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Oh ya boleh. Menurut Bapak dari 4 model pembelajaran tersebut, apa ada yang terbaik menurut Bapak? Oke, that's good ya pertanyaannya ya. Dari semua itu apakah ada yang terbaik gitu ya? Itu semuanya udah baik Pak, yang terbaik dari yang terbaik yang mana gitu ya? Oke. Pertanyaan menarik. Kalau bertanya subjektif, saya pasti akan bilang yang paling bagus adalah model conceptainment karena saya sedang meneliti itu ya. Tapi kalau bertanya secara mana yang paling baik, kita tidak bisa mengklasifikasikan itu tidak baik ya, karena semuanya ada keunggulannya masing-masing. Nah, tergantung tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nantinya ketika ada pembelajaran. Ya, misalkan kita ingin membelajarkan konsep atau ingin kita melatih konsep gitu ya. Kalau kita ingin melakukan penguasaan konsep, kita ingin melakukan pencapaian konsep, conceptainment bisa dilakukan ya. Tapi kalau misalkan kita ingin menggunakan misalkan untuk latihan konsep kan tidak bisa ya menggunakan pencapaian konsep karena kan itu khusus untuk pencapaian konsep, materi-materi di awal biasanya. Tapi kalau untuk latihan kan itu tidak cocok. Kita bisa menggunakan mungkin number head together, team games turnamen. Ada yang pernah dengar model itu? Ya, itu salah satu rumpun dari kooperatif. Saya kira teman-teman bisa menggunakan itu. Nah, mungkin anak-anak berlomba, nah itu untuk latihan cocok. Tapi kalau untuk penguasaan, misalkan kita balik ya, yang tadi tim games turnamen kita gunakan untuk penguasaan ya belum tentu berhasil. Nah, yang untuk penguasaan model-model tadi multisensori cocok, conceptainment cocok, itu untuk penguasaan konsep. Tapi untuk penguatan konsep saya kira kurang cocok. Nah, jadi kita harus pintar memilah dan memilih tujuan pembelajarannya apa dan nanti model yang cocok yang mana. Begitu ya. Oke, saya kira pertanyaan yang bagus. Ada lagi kah? Oke, kalau tidak ada, sekarang saya minta teman-teman untuk diskusi. Saya kira 30 menit bisa ya. Nah, saya ada sebuah video yang teman-teman harus diskusikan dan nanti teman-teman hasil diskusinya dikerjakan di LK ya. Nah, ini LK-nya sudah saya siapkan ya, lembar kerja mahasiswa. Nanti teman-teman silakan dengan kelompoknya untuk mengerjakan ini. Lalu nanti teman-teman tinggal berdiskusi itu dalam sebuah video yang akan saya berikan ini, model pembelajaran apa sebetulnya yang digunakan, lalu kekurangan dan kelebihan dari videonya apa. Ya, videonya sendiri sebetulnya teman-teman bisa akses di sini, di yang tadi, atau teman-teman bisa langsung buka di YouTube. Sebentar saya buka YouTube ya. Nah, ini ada sebuah video teman-teman nanti bisa menonton terlebih dahulu. Setelah menonton nanti teman-teman diskusi dengan teman-temannya. Dari video pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran inovatif apa, lalu kelebihan dan kekurangannya apa. Ya, selamat menonton dan selamat berdiskusi. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, masih semangat ya? Semangat semuanya, coba kalau masih semangat keluarkan kata semangatnya bersama-sama yang keras ya.
sudah cukup waktu untuk diskusinya dan teman-teman juga tadi sudah menonton video. Sekarang saya ingin tahu hasil diskusinya dari teman-teman terkait video yang sudah kita tonton bersama. Dari mulai kelompok 1 terlebih dahulu, mungkin silahkan boleh kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 ya. Jadi menurut kelompok 1, model pembelajaran yang digunakan dalam video yang tadi ditayangkan itu adalah konsep attainment. Nah, kenapa kami memilih model tersebut? Karena menurut kelompok kami video-video tersebut telah memenuhi sintaks dari konsep attainment, yaitu identifikasi data, menguji pencapaian konsep, dan analisis strategi berpikir. Oke, that's good ya, karena ternyata sudah memenuhi sintaksnya. Kalau kelebihan dari videonya, Rek? Kelebihan dan kekurangannya akan disampaikan oleh Andini. Oh, akan ditambahkan oleh Andini. Silahkan Andini. Izin menyampaikan untuk kelebihan dari video tersebut, penggunaan teknologi pada sekolah tersebut sudah sangat maksimal. Tadi sudah ditunjukkan dengan penggunaan gadget, lalu ada layar yang sudah bisa digunakan dengan touchscreen. Lalu untuk kekurangannya, mungkin dari beberapa siswa tadi membelakangi guru sehingga kurang maksimal dalam memperhatikan guru yang ada di depan. Oke, jadi kelebihannya ternyata menggunakan teknologi ya. Papannya sudah papan tulis yang touchscreen, nggak kayak kita ya, belum touchscreen ya. Oke, thank you kelompok 1. Selanjutnya boleh kelompok 2. Silahkan Rifka. Izin menjawab Pak. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan diskusi dari kelompok 2, yaitu model yang digunakan dalam pembelajaran video pembelajaran yang sudah ditayangkan, yaitu menggunakan konsep Python, dan juga gurunya sudah menjalankan model sesuai sintaks yang berurutan. Gurunya juga memberikan pembelajaran yang tentunya inovatif dengan membangkitkan semangat siswa, dan juga model pembelajaran serta metode yang digunakan membangkitkan atau menjadikan siswa lebih aktif. Untuk kekurangannya yang sudah disebutkan dari kelompok 1, saya juga sepakat, yaitu beberapa siswa yang membelakangi guru. Oke, jadi banyak yang sepakat dengan kelompok 1-nya ya. Sepakatnya karena itu konsep attainment, sama-sama konsep attainment, terus ternyata juga membelakangi setting tempat duduk ya, setting tempat duduk dari siswa juga itu ternyata menentukan dalam pembelajaran ya. Jadi tidak boleh membelakangi, that's good. Dan tadi juga bilang kalau saya teknologinya juga sudah bagus sih, dan aktifnya pembelajarannya. Kalau kita lihat di sana, teman-teman tadi pembelajarannya banyak sekali student center ya. Oke, terakhir kelompok 3. Oke, kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi menurut kelompok kami tadi itu menggunakan model pembelajaran konsep attainment karena sesuai dengan sintaksnya. Nah, untuk kelebihan dari video pembelajaran tadi itu sudah menggunakan teknologi sehingga siswa itu dapat memahami materi yang diberikan dengan baik. Nah, untuk kekurangannya mungkin dari kelompok kami tadi gurunya itu kurang memperhatikan siswa saat diskusi. Jadi siswa itu ada yang kurang teratur. Oke, good ya. Jadi ternyata ada temuan baru juga nih dari kelompok 3 ketika diskusi kurang keliling mungkin ya di sana di kelompok tertentu saja, tapi tidak ke semua kelompok mungkin ya. Oke, that's good. Terima kasih teman-teman untuk ini. Setelah semua kelompok, barangkali ada dari teman-teman yang lain yang mau menambahkan atau cukup? Oke, semuanya cukup langsung ya. Kalau cukup, saya kira untuk hari ini sudah selesai pembelajaran kita. Seperti biasa, karena tadi saya mengawali dengan sebuah quotes gitu ya, kita akan akhiri juga dengan sebuah quotes gitu. Never stop learning because life never stop teaching. Ya, jadi jangan pernah lelah untuk belajar karena kehidupan tidak akan pernah berhenti memberikan pelajaran terhadapnya. Ya, jadi saya harap hari ini mungkin dari saya juga hanya sedikit ya yang saya kasih, tapi mudah-mudahan itu bisa membangkitkan teman-teman untuk belajar lebih banyak lagi. Ya, seperti biasa, karena ini sudah di akhir pembelajaran, saya ingin dari beberapa mahasiswa untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Adakah teman-teman yang mau menyampaikan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oh, Mas Abin, ya silakan Mas Abin. Baik Pak, jadi
Yang pertama, pastinya kita hari ini telah mempelajari tentang macam-macam model pembelajaran inovatif sekarang. Jadi seperti yang disampaikan coach di awal, bahwa kita itu pastinya sebagai guru itu harus menyesuaikan atau mengajarkan sesuai dengan zamannya. Nah, akhirnya di pertemuan hari ini kita bisa mengetahui beberapa model pembelajaran inovatif yang walaupun tidak sebanyak yang dijelaskan, tapi ada beberapa yang sudah dipaparkan oleh Bapak. Ya intinya dari beberapa yang sudah dijelaskan, hanya kita bisa mengetahui, oh ini loh model pembelajaran yang baik, ini yang ya memang semuanya baik, cuma pastinya nanti kita setelah penjelasan hari ini kita bisa mulai memilih mana saja yang menurut kita nyaman. Nanti kita akan membuat model pembelajaran untuk suatu saat nanti bisa lebih mudah, mencari referensinya lebih, menyusunnya lebih mudah, lebih gampang, dan bisa selesai dengan baik dan sempurna. Oke, terima kasih Mas Ardi ya. Jadi ternyata banyak hal ya yang kita sudah pelajari hari ini. Karena tadi Mas Ardi menyampaikan kok kurang banyak ya, tidak menyampaikan seperti itu ya. Sepertinya masih banyak model-model pembelajaran, sehingga saya ingin memberikan tindak lanjut kepada teman-teman. Mohon setelah ini silahkan masing-masing mahasiswa, setiap mahasiswa cari satu artikel, boleh jurnal nasional, boleh jurnal internasional, yang membahas tentang model pembelajaran. Ya, jadi nanti teman-teman akan punya satu model pembelajaran masing-masing dan tidak boleh sama. Ya, sehingga nanti minggu depan ketika pembelajaran di awal saya akan bertanya satu-satu model pembelajaran apa yang ditemukan, lalu bagusnya apa gitu ya, atau cocoknya di mana. Gitu ya, mengerti? Bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Karena sudah belajar dengan baik ya. Dan seperti biasa untuk mengakhiri pembelajaran, karena tadi kita diawali dengan berdoa, maka kita akan mengakhiri juga dengan berdoa yang akan dipimpin oleh seperti biasa Mas Raja ya. Silakan Mas Raja. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa karena ilmu yang telah kita dapatkan yang bermanfaat bagi kita. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran terkait mata kuliah pembelajaran matematika di sekolah dasar. Saya Zainal Abidin, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.